Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Agustina Dewi dengan NIM 2350501011111041, nomor absen 15. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas sosiologi peternakan dengan kasus pengaruh umur lepas sapi dan umur induk terhadap produksi susu sapi perah peranakan Friesian Holstein atau PFH di Koperasi Sae Pujon Malang. Yang pertama ada fungsi lembaga. 1. Pengendalian sosial, mengatur standar praktik peternakan sapi perah, memastikan peternak mengikuti protokol kesehatan hewan. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan dasar, menyediakan pakan ternak berkualitas, memberikan layanan kesehatan hewan. Yang ketiga, sosialisasi, memberikan pelatihan tentang manajemen peternakan, mengedukasi tentang pentingnya umur sapi yang tepat. Yang keempat, menjaga identitas dan solidaritas, membangun identitas sebagai peternak sapi PFH, memperkuat rasa kebersamaan antar anggota koperasi. Yang kelima, penyelesaian konflik, menengahi perselisihan antar peternak, mengatasi masalah distribusi pakan. Selanjutnya ada ciri umum lembaga kemasyarakatan. Yang pertama, adat istiadat, tata atau kelakuan, kebiasaan dan unsur kebudayaan. Tradisi, gotong royong dalam pemeliharaan ternak, kebiasaan pemberian pakan sesuai jadwal teratur. Yang kedua, kekekalan yang relatif lama, sistem keanggotaan koperasi yang berkelanjutan, praktik peternakan yang diwariskan antar generasi. Yang ketiga, tujuan sesuai fungsi lembaga, peningkatan produksi susu berkualitas, optimalisasi umur sapi 3-4 bulan. Yang keempat, alat-alat pendukung lembaga, peralatan pemerahan modern, sistem pencatatan produksi susu. Yang kelima, lambang-lambang pendukung, logo Koperasi Sae Pujon, sertifikasi kualitas. Yang keenam, tradisi atau aturan tertulis dan tidak tertulis. Aturan tertulis, SOP pemeliharaan sapi, prosedur penyapian. Aturan tidak tertulis, etika pergaulan antar peternak, cara penanganan konflik. Selanjutnya, cara mempelajari lembaga. Yang pertama, analisa historis, sejarah perkembangan, awal pendirian Koperasi Sae Pujon, perkembangan populasi sapi PFH, perkembangan teknologi, perkembangan fasilitas, perubahan metode pengolahan susu. Selanjutnya, perubahan praktik, evolusi umur sapi optimal, perkembangan manajemen induk. Yang kedua, analisa komparatif, perbandingan internal, produktivitas antar kelompok umur induk, hasil produksi berbagai periode sapi, perbandingan eksternal, kinerja dengan koperasi lain, standar nasional versus lokal. Selanjutnya, parameter perbandingan, produksi susu, kesehatan ternak, kualitas ternak. Selanjutnya, yang ketiga, analisa fungsional, fungsi produksi, optimalisasi umur sapi, manajemen induk produktif, fungsi ekonomi, pemasaran hasil, pengembangan usaha, fungsi sosial, penguatan komunitas, pemberdayaan peternak. Yang keempat, kesesuaian dan penyimpangan. Yang pertama, kesesuaian A. Umur lepas sapi terhadap produksi susu. Sapi dengan umur lepas sapi 3-4 bulan menunjukkan produksi susu yang optimal. B. Umur induk, puncak produksi pada umur 4-7 tahun. Kedua, penyimpangan A. Umur lepas sapi. Yang pertama, penyimpangan positif. Beberapa sapi dengan lepas sapi 5 bulan menunjukkan produksi lebih tinggi. Yang kedua, penyimpangan negatif, gangguan pertumbuhan. B. Umur induk. Yang pertama, penyimpangan positif. Beberapa induk umur lebih 8 tahun masih berproduksi tinggi. Yang kedua, penyimpangan negatif, masalah kesehatan yang mempengaruhi produksi. Definisi kekuasaan. Yang pertama, Max Weber, kemungkinan untuk meningkatkan produksi susu sapi dengan memanipulasi variabel umur lepas sapi dan umur induk. Yang kedua, Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, hubungan antara umur lepas sapi, umur induk, dan produksi susu sapi dapat dilihat sebagai suatu hubungan kekuasaan. Yang ketiga, Ralph Dahrendorf,
Dalam konteks ini, kekuasaan dapat dikaitkan dengan peternak sapi di Koperasi Saip Pujon Malang. Yang keempat, Surjono Sukanto. Kekuasaan ini dapat diartikan sebagai kemampuan faktor-faktor tertentu atau umur lepas sapi dan umur induk untuk mempengaruhi produksi susu sapi PFH. Dimensi kekuasaan. Yang pertama, government, legal, no anarchy. Sistem manajemen koperasi yang terstruktur dan legal. Yang kedua, tradition, ideologi atau illegal anarki. Praktik peternakan tradisional atau keyakinan tertentu di antara anggota koperasi yang mungkin bertentangan dengan praktik modern yang berbasis bukti ilmiah. Yang ketiga, tirani, criminal acts, legal anarki. Analogi ini kurang relevan secara langsung. Yang keempat, intimidation, provocation, gossip, illegal anarki. Mendapatkan persaingan tidak sehat antar peternak, di mana intimidasi, provokasi, atau gosip digunakan untuk mendapatkan keuntungan atau menghambat produksi susu peternak lain. Selanjutnya ada saluran kekuasaan. Yang pertama, militer, tidak ada. Yang kedua, politik, dapat dihubungkan secara tidak langsung melalui kebijakan pemerintah terkait peternakan, subsidi atau regulasi yang dapat mempengaruhi praktik peternakan dan produksi susu di koperasi. Yang ketiga, tradisional, relevan dengan praktik peternakan tradisional yang mungkin masih dianut oleh beberapa peternak di koperasi. Yang keempat, komunikasi massa. Hasil dapat disebarluaskan melalui komunikasi massa, media, seminar, atau pelatihan. Yang kelima, ideologi. Keyakinan atau ideologi tertentu tentang peternakan dapat mempengaruhi praktik peternakan dan pilihan terkait umur lepas sapi dan umur induk. Selanjutnya, sumber-sumber kekuasaan. Yang pertama, kekayaan. Sebagai akses peternak terhadap sumber daya seperti lahan, pakan berkualitas tinggi, dan teknologi peternakan modern. Yang kedua, status. Status sosial atau posisi dalam koperasi dapat memberikan pengaruh. 3. Wewenang legal. Aturan dan regulasi koperasi, serta hukum yang berlaku memberikan wewenang legal untuk mengelola peternakan dan produksi susu. Yang keempat, tradisi, kesucian, dan adat istiadat. Peternakan tradisional atau keyakinan tertentu di antara anggota koperasi dapat mempengaruhi keputusan terkait umur lepas sapi dan umur induk, meskipun mungkin tidak selalu optimal dari perspektif ilmiah. Yang kelima, karisma atau wibawa. Peternak yang memiliki reputasi baik, keahlian, atau pengalaman yang luas mungkin memiliki wibawa yang mempengaruhi peternak lain untuk mengikuti praktik peternaknya. Yang keenam, delegasi wewenang. Ketua koperasi atau pengurus dapat mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan terkait praktik peternakan kepada anggota atau komite tertentu. Yang ketujuh, pendidikan, keahlian, kemampuan. Peternak dengan pengetahuan dan keahlian yang lebih baik dalam manajemen peternakan dan ilmu ternak akan memiliki kekuasaan yang lebih besar untuk meningkatkan produksi susu. Kendala dalam mengakses layanan birokrasi. Yang pertama, prosedur perizinan yang rumit dan berbelit-belit, serta persyaratan yang sulit dipenuhi, menjadi hambatan bagi peternak kecil dalam memulai dan mengembangkan usaha. Yang kedua, proses perizinan yang lambat dan tidak efisien dapat menghambat kelancaran usaha peternakan dan menimbulkan kerugian bagi peternak. Yang ketiga, biaya perizinan yang tinggi, termasuk biaya pengurusan dokumen dan transportasi, menjadi beban tambahan bagi peternak kecil yang memiliki modal terbatas. Selanjutnya, dampak regulasi dan birokrasi pada produktivitas, efisiensi, dan daya saing. Regulasi dan birokrasi yang tidak mendukung dapat berdampak negatif pada produktivitas, efisiensi, dan daya saing peternak kecil. Yang pertama, produktivitas. Prosedur perizinan rumit dan lambatnya proses dapat menghambat pengembangan usaha dan investasi, sehingga menghambat peningkatan produktivitas ternak. Yang kedua, efisiensi. Biaya perizinan tinggi dan sulitnya akses terhadap layanan birokrasi dapat mengurangi efisiensi usaha peternakan, karena peternak harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mengurus perizinan dan biaya dokumen. Yang ketiga, daya saing. Peternak kecil menghadapi kendala dalam mengakses layanan birokrasi dan teknologi, akan sulit bersaing dengan peternak skala besar yang memiliki akses lebih mudah. Peran instansi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Instansi pemerintah seperti Dinas Peternakan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada peternak.
Yang pertama, penyederhanaan prosedur perizinan. Dinas Peternakan dapat berperan dalam menyederhanakan prosedur perizinan dan mempercepat proses pengurusan perizinan usaha. Yang kedua, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan ke hewan. Dinas Peternakan dapat meningkatkan akses peternak kecil terhadap layanan kesehatan hewan seperti vaksinasi dan pengobatan dengan menyediakan fasilitas dan tenaga medis yang memadai. Yang ketiga, pemberian informasi dan pelatihan. Dinas Peternakan dapat memberikan informasi dan pelatihan kepada peternak tentang teknologi peternakan, manajemen usaha, dan akses pasar. Yang keempat, pengembangan kemitraan. Dinas Peternakan dapat memfasilitasi pengembangan kemitraan antara peternak kecil dan perusahaan besar untuk meningkatkan akses terhadap modal, teknologi, dan pasar. Sumber perubahan sosial, teknologi, dan pengetahuan baru. Adanya teknologi dan pengetahuan baru dalam peternakan sapi perah seperti teknik manajemen pemeliharaan, penggunaan pakan berkualitas, dan teknologi reproduksi dapat mendorong perubahan dalam praktik peternakan. Yang kedua, permintaan pasar. Permintaan pasar terhadap susu sapi perah yang semakin tinggi mendorong peternak untuk meningkatkan produksi susu yang pada gilirannya dapat memengaruhi praktik peternakan. Yang ketiga, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait peternakan sapi perah seperti program, bantuan, dan insentif dapat mempengaruhi praktik peternakan dan mendorong perubahan sosial. Selanjutnya, faktor penyebab perubahan sosial. Peningkatan intensitas produksi. Tekanan untuk meningkatkan produksi susu dapat menyebabkan peternak mempercepat masa laktasi sapi dan meningkatkan frekuensi pemerahan tanpa memperhatikan kesejahteraan sapi. Hal ini dapat berdampak negatif pada kesehatan dan produktivitas sapi di jangka panjang. Yang kedua, penurunan kualitas pakan. Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi sapi yang meningkat, peternak mungkin menggunakan pakan yang kurang berkualitas atau mengurangi waktu pengembalaan. Hal ini dapat menyebabkan kekurangan nutrisi pada sapi yang berdampak negatif pada kesehatan dan produksi susu. Ketiga, keterbatasan akses informasi. Kurangnya akses informasi dan edukasi tentang praktik peternakan yang baik dapat menyebabkan peternak menerapkan metode yang tidak tepat dan memperburuk kondisi sapi. Yang keempat, kurangnya dukungan infrastruktur. Keterbatasan infrastruktur seperti akses air bersih, fasilitas kandang, dan sistem pembuangan limbah dapat memengaruhi kesehatan dan kesejahteraan sapi, yang pada gilirannya berdampak negatif pada produksi susu. Faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. Faktor pendorong perubahan sosial negatif dalam kasus ini yang pertama, tekanan ekonomi yang tinggi mendorong peternak untuk mengutamakan keuntungan jangka pendek daripada kesejahteraan sapi. Kedua, kurangnya kesadaran tentang pentingnya praktik peternakan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang dapat menyebabkan peternak mengabaikan dampak negatif dari praktik peternakan yang tidak tepat. Faktor penghambat perubahan sosial negatif meliputi program edukasi dan pelatihan yang komprehensif tentang praktik peternakan yang baik dapat meningkatkan kesadaran peternak dan mengurangi dampak negatif dari perubahan sosial. Yang kedua, dukungan pemerintah berupa bantuan dan insentif dapat membantu peternak menerapkan praktik peternakan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan sapi. Selanjutnya, tahapan proses perubahan sosial. Yang pertama, adaptasi. Beberapa peternak mungkin mulai mencoba menerapkan praktik baru, seperti menunda umur lepas sapi atau mempertimbangkan umur induk dalam program perkawinan. Yang kedua, saluran perubahan. Koperasi berperan sebagai wadah bagi para peternak untuk saling bertukar informasi, mendapatkan pelatihan, dan mengakses sumber daya. Yang ketiga, disintegrasi. Tidak semua peternak akan langsung menerima informasi baru, beberapa mungkin tetap berpegang pada praktik lama karena berbagai faktor, seperti kebiasaan, kurangnya kepercayaan, atau keterbatasan sumber daya. Yang keempat, reintegrasi. Seiring waktu, peternak yang menerapkan praktik baru mulai melihat hasil positif, seperti peningkatan produksi susu dan kesehatan ternak, dan koperasi dapat memberikan dukungan finansial, pelatihan, dan akses ke sumber daya untuk membantu peternak yang mengalami kesulitan dalam menerapkan praktik baru. Bentuk perubahan sosial. Perubahan regresif berdasarkan sifat. Produksi susu sapi perah (PFH) cenderung menurun seiring bertambahnya umur induk. Hal ini dapat diartikan sebagai perubahan regresif karena menunjukkan penurunan kualitas produk dan potensi ekonomi bagi peternak. Perubahan berdasarkan skala. Yang pertama, skala mikro. Perubahan ini berdampak langsung pada peternak di Koperasi Saipujon. Penurunan produktivitas susu dapat menyebabkan penurunan pendapatan dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, skala makro.
Jika tren penurunan produktivitas susu ini terjadi secara luas di berbagai peternakan sapi perah di Indonesia, maka dapat berdampak pada ketahanan pangan nasional, khususnya dalam hal ketersediaan protein hewani. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.